Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 1 SD ITM TA Sukoharjo. Hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran tema 7 yang judulnya Benda, Hewan, dan Tanaman di Sekitarku. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat untuk memulai pembelajaran lagi? Setelah kemarin kalian penilaian tengah semester, hari ini kita mulai lagi pembelajarannya. Dimulai dari subtema 1, benda hidup dan tak hidup di sekitarku. Ada banyak benda di sekitarku. Ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Ada juga rumah, sepeda, mobil, dan benda lainnya. Ada benda ciptaan Tuhan, ada benda ciptaan Tuhan, ada juga benda buatan manusia. Ada benda hidup, ada benda tak hidup. Kita memanfaatkannya setiap hari. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan atas ciptaannya. Kita juga berterima kasih kepada sesama kita karya-karya yang dibuatnya. Gunakan dan peliharalah benda-benda tersebut. Dengan benda-benda tersebut, hidup kita lebih mudah. Hari ini kita akan belajar tentang benda hidup dan benda tak hidup, tanda panjang dan pendek pada lagu, mengenal simbol dan bunyi sila Pancasila, sila keempat, dan gerak berjalan dan berlari. Di gambar kita melihat ada anak-anak yang sedang berangkat sekolah memakai perlengkapan sekolah yang lengkap. Udin dan teman-teman pergi bersama ke sekolah. Mereka mengenakan seragam dengan rapi dan lengkap. Topi termasuk bagian dari seragam yang harus dikenakan. Topi dan seragam merupakan contoh benda tak hidup. Topi adalah satu lagu yang bercerita tentang topi. Judulnya Topi Saya Bundar, ciptaan Pak Kasur. Pada lagu Topi Saya Bundar ada bunyi pendek dan ada bunyi panjang. Bunyi pendek ditandai dengan titik dan bunyi panjang ditandai dengan garis. Di rumah kalian bisa menyanyikannya bersama-sama dengan kakak atau adik atau juga orang tuamu. Semua pasti hafalkan tentang lagu Topi Saya Bundar. Bacalah dengan nyaring. Udin dan Lani bermain bersama. Udin membawa kucing peliharaannya. Lani membawa boneka kesayangannya. Setiap hari Udin memberi makan kucingnya. Semakin lama kucing tumbuh besar. Udin sering mengajak kucingnya berjalan-jalan di taman. Udin merawat kucingnya setiap hari. Lani tidak perlu memberi makan buahnya, hanya perlu merawatnya, hanya perlu membersihkannya setiap hari. Dari bacaan tadi kita bisa tahu jika kucing peliharaan Udin memerlukan makan dan semakin lama tumbuh besar. Kucing adalah benda hidup. Berarti benda hidup
pasti memerlukan makan dan bisa tumbuh besar. Sedangkan boneka Lani tidak perlu diberi makan dan tidak bisa bertambah besar. Boneka adalah benda tak hidup. Berarti benda yang tidak hidup adalah yang tidak memerlukan makan dan tidak bisa bertambah besar. Ciri lain dari benda hidup diantaranya dapat bergerak dan berpindah tempat. Tumbuhan tidak dapat berpindah tempat sendiri. Tumbuhan bergerak ke arah cahaya matahari. Benda tak hidup tidak dapat bergerak dan berpindah tempat sendiri. Benda tak hidup yang bergerak sendiri biasanya menggunakan mesin. Benda hidup bergerak dan berpindah tempat dengan cara berjalan, berlari, dan terbang. Ayo berlatih. Mari belajar mengenal benda-benda di sekitar kita. Sekarang amati benda di sekitar rumahmu. Apa saja benda hidup yang ada di sekitarmu? Apa saja benda tak hidup yang ada di sekitarmu? Coba kelompokkan benda-benda tersebut berdasarkan cirinya. Dari bacaan di depan tadi, kita sudah belajar beberapa ciri benda hidup dan benda tak hidup. Sekarang coba kelompokkan benda-benda yang ada di sekitarmu, yang mana benda hidup dan yang mana benda tak hidup. Hasilnya bisa kamu foto dan dikirimkan ke wali kelas masing-masing. Benda-benda di kelas harus kita pelihara dengan baik. Kegiatan memelihara benda dengan baik termasuk perbuatan yang terpuji. Berikut ini adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Lambang negara biasa dipajang pada dinding kelas. Pada lambang negara tersebut terdapat sila-sila Pancasila. Kamu sudah mengetahui sila ke-1 sampai ke-3 pada pembelajaran sebelumnya. Sekarang mari kita mengenal simbol dan bunyi sila ke-4 Pancasila. Simbol sila ke-4 Pancasila adalah kepala banteng. Gambarnya seperti pada layar. Bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apakah kamu dapat berjalan dan berlari? Cobalah berjalan dan berlari sesuai irama. Lakukan pemanasan terlebih dahulu. Lakukan kegiatan seperti gambar berikut. Gerak berjalan. Caranya, sikap awal berdiri dan pandangan ke depan. Tangan kanan dan tangan kiri dikepalkan di samping badan. Berjalanlah seperti biasa dengan lengan diayunkan di samping badan. Berjalanlah mengikuti irama hitungan 1, 2, 3, dan 4. Untuk gerak berlari, caranya badan sedikit dicondongkan ke depan. Lakukan ayunan kaki lebih tinggi. Gerakan kaki dipercepat dari gerakan berjalan. Sekarang cobalah melakukan kedua gerakan tersebut. Berjalan dan berlari sesuai irama hitungan. Lakukan gerakan berjalan untuk hitungan
1, 2, 3, dan 4. Lakukan gerakan berlari untuk hitungan 5, 6, 7, dan 8. Lakukan gerakan dengan baik. Berjalan dan berlari termasuk gerakan olahraga. Berolahraga dengan teratur dapat membuat tubuh menjadi sehat dan kuat. Sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa tugas hari ini ada 2. Yang pertama adalah mengelompokkan benda hidup dan benda tak hidup di sekitarmu. Yang kedua adalah membuat video gerak berjalan dan berlari seperti pada penjelasan sebelumnya. Jangan lupa untuk dikirimkan ke wali kelas masing-masing. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.